Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara-saudara kita semua. Ketemu lagi kawan-kawan dengan saya Seno Jartono. Saya Abeng. Sungguh sang putri sangat rupawan. Cakep. Ditemani disunting oleh Perjaka yang juga rupawan. Artinya apa Bang Seno? Ketemu kembali kita dalam episode yang ke-9 Ya. dalam podcast Jejak Pemberdayaan. Salam pemberdayaan. Kembali kita akan bincang-bincang ringan nih Bang Abeng tentang dunia pemberdayaan ya. Kemarin kita kan banyak bicara tentang pelaku, kemudian kita ke desa. Nah, sekarang kita akan ingkat sedikit nampaknya di Bambang ya. Kemana tuh Bang Seno? Sepertinya kita akan coba pada pemberdayaan yang hubungan dengan hutan dan adat. Nah betul Bang Seno, karena kan memang ternyata pemberdayaan masyarakat itu tidak melulu cuma di desa aja Bang Seno. Ya. Ya kan? Di kota ternyata di hutan juga ada. Oh iya, bagaimana kita akan coba melihat kembali bagaimana sebenarnya masyarakat dengan hutan itu berkolaborasi. Apakah kolaborasi ini kemudian menjadi baik? Lalu masuk lagi misalnya ada pemerintah yang menjadi sebuah kebijakan. Nah, bagaimana mengkombin ini mungkin Bang Abengnya akan coba kita lihat dengan narasumber kita kali ini. Nah betul Bang Seno. Jadi sebenarnya ini yang mau kita diskusikan ya. Nah, karena kita kan sering dengar tuh masyarakat hutan gitu ya. Nah apakah cukup adil nih bagi masyarakat hutan kan, mereka yang punya hutan, mereka tinggal di sana, tapi nanti ada aturan dari pemerintah nih yang bikin aturan. Kau harus begini terhadap hutan. Nah, ya, ini yang harus kita coba diskusikan nanti. New message. Jadi kira-kira siapa nih kawan kita yang kita undang Bang kali ini? Supaya kita tidak salah nih ya terhadap informasi ini, kita harus datangkan pakarnya nih Bang Seno. Tapi bukan orang hutan kan? Bukan. Bukan. Nah, ahli soal hutan. Betul. Nah, orang ini sudah lama Bang Seno bergelut di pemberdayaan masyarakat. Nah, sekarang beliau ini khusus mendampingi masyarakat di sekitar hutan dan sudah tidak diragukan lagi nih keahliannya kan. Dia sudah hidup bersama masyarakat, dia mendampingi masyarakat kalau ada konflik kehutanan di hutan, kemudian udah lulus lah bahasanya kalau saksikan dapur-dapur tetap hidup meskipun tidak meninggalkan hutan. Siap. Jadi langsung aja mungkin Bang, siapa kawan kita nih? Sudah hadir di tengah kita, sahabat pemberdayaan. Inilah saudara Bang Imanul S. Hud M. Hud. Imanul Huda, Sarjana Hutan, Master Kehutanan. Selamat datang Bang Imanul. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sebelum kita bincang-bincang Bang Imanul, ya sekali lagi tentunya kita mengingatkan kembali ya Bang Abeng ya. Terima kasih kami kepada pihak 101 sekali lagi yang sudah memfasilitasi kita untuk keberadaan podcast kita nih Bang Abeng. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe serta mengedarkan nih Bang Abeng, karena kita butuh dukungan kawan-kawan nih. Kita butuh kritik, kita butuh masukan ya kan, supaya podcast kita ini semakin baik ke depannya. Amin. Bang, mungkin bisa disilakan dulu. Lanjut kita, Bang Abeng. Oke, sekarang kita langsung saja Bang Abeng, mungkin kita mendengarkan penjelasan dengan Bang Imanul. Tapi sebelumnya Bang Imanul mungkin ya, Bang Imanul dapat mengenalkan diri dulu. Nah, silakan Bang Imanul. Baik, terima kasih Bang Abeng, Bang Seno atas kesempatan yang bisa hadir di dalam podcast ini. Nama saya Imanul Huda. Kebetulan lahir di Pontianak. Anak Pontianak ya. Cuma memang pendidikan saya di Kehutanan. Saat S2-nya di Kehutanan. Tahun 99 itu kami berkolaborasi dengan satu lembaga internasional namanya PAPSEP, People Resource Conservation Foundation. Karena saya pernah terlibat dalam asisten untuk tenaga ahli konservasi dan pimpinan dari lembaga ini sangat interest dengan kami untuk bisa bagaimana membuat kolaborasi gitu. Jadi untuk bangun satu program konservasi di Kalimantan Barat. Di tahun 2000 kami punya inisiatif bagaimana kalau kita melegalkan lembaga ini menjadi berbadan hukum Indonesia gitu. Jadi berdirilah pada waktu itu PAPSEP Indonesia. Lembaga ini berkegiatan untuk konservasi keanekaragaman hayati, konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat yang di dalam dan sekitar hutan. Program utamanya ke arah perhutanan sosial.
perhutanan. Ini yang lebih dominan bagaimana mensinkronkan, mengkolaborasikan pendekatan konservasi dengan pemberdayaan masyarakatnya gitu. Oke, sesuai nih Bang Abeng. Iya. Dengan kita Bang Abeng. Ada jejak pemberdayaan di sini Mas Eno. Pas lah, berarti kita ngundang beliau nih kan. Jadi memang sedikit menarik nih Bang Abeng, karena kalau bicara pengalaman sekali lagi saya pernah nih Bang Manuel sebelum kita ini sebuah wacana saja mungkin ada sebuah hutan lindung Bang Abeng di suatu desa. Kemudian akses ke jalan itu hanya satu-satunya lewat hutan lindung itu. Yang terjadi apa Bang Abeng? Ya. Pemerintah tidak bisa bangun jalan. Itu masyarakat tuh harus mutar jauh. Nah, ini mungkin sebuah masalah kalau menurut kami ya, yang kita yang tidak paham nih Bang Abeng ya tentang itu, mengapa masyarakat tidak boleh menggunakan itu, misalnya hanya sekedar membuka, karena itu kan berhubungan dengan kemajuan masyarakat kan. Nah, kembali ke masalah kita nih Bang Menul. Nah, kan Bang Menul kan tadi sudah cerita sekitar 99, berarti udah kurang lebih 25 tahun nih. Iya. Kalau Bang Menul melihat dari dulu sampai dengan sekarang, kira-kira bagaimana realita masyarakat terhadap lingkungan, Baik. serta kepada mereka dengan lingkungan mereka, Bang? Baik. Kalau dari sisi aturan, kawasan hutan itu dimiliki oleh negara. Kawasan hutannya ya. Kawasan hutan lindung, hutan produksi, cagar alam, suatu marga satwa, taman nasional itu dimiliki negara. Siapapun yang memanfaatkannya harus izin, persetujuan gitu dari. Namun dalam perjalanannya mungkin desakan dari berbagai pihak ya. Pemerintah akhirnya melalui Kementerian Kehutanan pada waktu itu membuat satu kebijakan tentang bagaimana masyarakat punya akses terhadap wilayah hutan yang ada di desa atau tempat tinggal mereka lah. Nah, itu maka dibangunlah program perhutanan sosial ini. Di dalam perhutanan sosial itu ada berbagai skema yang bisa diakses oleh masyarakat. Ada namanya hutan desa, di mana suatu desa punya wilayah berhutan begitu. Nah, masyarakatnya bisa mengusulkan wilayah itu dikelola oleh mereka sendiri. Mengusulkan. Kalau dulu memang tidak ada batasan, tapi sekarang sejak peraturan yang baru itu dibatasi maksimal 5.000 hektar untuk mendapat persetujuan pengelolaan hutannya. Gitu. Berarti kalau hutannya besar, yang penting 5.000 saja. 5.000. Lebih itu kalau dulu di atas 5.000 bisa. Boleh. Jadi ada yang 9.000 di Kabupaten Sulu, 14.000 pun ada. Sekarang 2.000 berapa itu udah dibatasi 5.000 saja. Kedua, model pengelolaan hutan kemasyarakatan. Ini model kelompok tani hutan. Hanya berapa hektar tertentu mereka berkelompok menjadi semacam kelompok tani hutan gitu. Baru mengusulkan untuk mendapatkan. Jadi tidak semua wilayah, hanya setiap kakak dibatasi dengan beberapa hektar saja. Gitu. Ada lagi namanya hutan adat. Masyarakat adat dengan gimana mereka punya wilayah adat tertentu. Ya, tentunya prosesnya agak panjang untuk mendapatkan persetujuan ini, bisa mengusulkan juga kepada Menteri Kehutanan untuk diakui sebagai wilayah hukum adat dan wilayah hutan adat gitu. Kemudian ada juga, tapi tetap akan dinilai kelayakan dia yang dikelola karena sejarah adatnya akan diperiksa atau adat bisa juga. Kemudian ada hutan kemitraan dengan perusahaan atau yang mungkin dia tinggal di dalam konsesi perusahaan atau apa, dia bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Baru terakhir itu ada HTR namanya, itu semacam HTI tapi tanaman rakyat ya. Dia seperti HTI tapi dia dikelola oleh rakyat, HTR namanya. Jadi ada 5 skema di dalam. Kita banyak juga jenis hutan ya, Pak Seno. Kalau saya tahu hutan rimba ya teman. Itu yang dalam skema perhutanan sosial. Itu gini Bang Immanuel ya, kalau kita bicara hutan atau pemukiman di pinggir hutan kan, pikiran kita kan sederhana kan, kalau ndak hilang sinyal di sana kan, ndak ada sinyal, kemudian jalannya becek gitu ya. Nah, tapi kita lupa ternyata ada orang yang mendiami di sana kan. Nah, kadang-kadang mereka bukannya langsung menerima ya, malah curiga juga kan. Ini apa nih orang kan datang-datang bawa map katanya, nanti ngatur-ngatur hidup kami katanya kan. Nah, mungkin sahabat pemberdayaan juga pengen tahu ya, ada ndak Bang Immanuel ya tipsnya nih ya terhadap masyarakat di sana supaya bisa lebih diterima lah ya terhadap program-program yang baru datang kan, tanpa merasa bahwa nanti mereka akan diatur hidupnya kan gitu kan, nanti istilahnya ndak boleh metik di kebun sendiri katanya kan. Nah, karena bukan apa Bang Seno, masuk hutan itu mudah, masuk ke hati masyarakat itu yang sulit Bang Seno. Bisa jadi kan masuk kan bisa keluar kan. Desa yang ada di Kalimantan Barat kan sekitar 2046 begitulah. Tapi ada 1150-an itu desa itu berada di dalam kawasan. Itu sekitar 56% berada di dalam kawasan. Karena 2.000 lebih itu desa. Saya nggak yakin pemerintah cukup mampu untuk memfasilitasi bagaimana sejahtera masyarakat dengan tersebarnya desa-desa ini kan.
Maka bagaimana membangun sinergi antar pihak ini menjadi penting. Beberapa instansi pemerintah atau kementerian itu mempunyai beberapa strategi juga. Salah satunya di Kementerian Kehutanan itu. Lewat program-program sosialnya, masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan itu bisa memberikan akses mengelola kawasan hutan itu untuk kehidupan mereka. Untuk mendampingi masyarakat yang tinggal dalam hutan ini juga tidak bisa sendiri oleh pemerintah, walaupun di kabupaten ada KPH, tapi keterbatasan pembiayaan dan sumber daya itu menjadi alasan sehingga mengundang beberapa teman-teman pegiat di bidang pemberdayaan itu untuk membantu pemerintah lah. Nah, kami kebetulan mendampingi beberapa masyarakat itu dengan memang di awalnya kami harus memperkenalkan dulu, mensosialisasikan, menjelaskan beberapa pilihan, menjelaskan keuntungan kelebihan atau semacam FIIC ya pada tahapan seperti itu, sehingga mereka paham kalau kami pilih ini apa kerugiannya, kalau kami pilih ini apa keuntungannya. Untuk mengelola hutan ini tidak murah, tidak mudah, harus berjaringan dan sebagainya. Sehingga kita harus membangun inisiatif bagaimana membangun program semacam imbal jasa buat mereka yang mendapatkan manfaat dari keberadaan hutan. Itu disebut dengan PES, Payment for Ecosystem Service, atau imbal jasa. Tapi mereka mendapat imbal jasa gitu ya? Imbal jasa dari mengelola hutan. Syaratnya tapi sudah dapat persetujuan dulu dari pemerintah. Ya, tapi kembali ke tadi kan pertanyaan kita kan, kita kan pengen tahu nih, apakah serta-merta masyarakat di sana langsung bisa menerima atau ada semacam penolakan atau ketidakpercayaan gitu Pak terhadap program? Yang perlu dipahami bahwa kita juga tidak boleh memainkan peran bahwa kitanya sebagai orang yang mengoperator gitu ya. Tapi peran itu sebagai pelaksana. Tapi kita mendorong bagaimana masyarakat ini yang memiliki peran dalam mengelola hutannya ini. So, mereka yang paling berperan nantinya. Betul. Nah, strategi itu yang mesti kita siapkan begitu. Nah, itu di dalam program sosial ada 3 pilar strategi dalam mengembangkan programnya. Satu, bagaimana memperkuat kelembagaan masyarakatnya sendiri yang mengelola hutan. Kedua, bagaimana memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola hutan. Baru ketiga, bagaimana mengembangkan mata pencarian mereka. Potensi apa yang ada di desa itu? Karet atau apa, ada keraton kah atau apa sebagainya. Tetapi tidak bisa saja sekedar mengidentifikasi. Harus ada proses namanya livelihood plan. Kita melakukan pendekatan pasar di sana. Tidak misalnya, Pak, saya mau interestnya dengan ternak. Ternyata pasarnya nggak ada. Saya mau kolam ikan, ternyata nggak laku dijual. Nah, pendekatan pasar ini yang sangat strategis untuk memastikan bahwa ketika mereka akan mengembangkan komoditas tertentu, pasar sudah siap. Dan mereka bisa diorganisir untuk mengembangkan mata pencarian. Ini menjadi satu kesatuan, tapi memang menjadi strategisnya di livelihood ini. Kalau ini berkembang, dia bisa mensubsidi untuk menopang kegiatan perlindungan maupun penguatan kapasitas masyarakat di situ. Nah, itu yang memang harus diperhatikan betul-betul. Jadi saya dengarnya makin luar nih Bang Abang. Mungkin jelas caranya nih Mas. Karena nama hutan itu tidak sederhana. Ya. Karena apalagi tadi bicara tentang di Kapuas Hulu ya, kita dapat bayangkan Bang, di Kapuas Hulu itu kalau tidak salah mungkin 50% lebihnya masih berupa hutan ya. Terutama yang di daerah utara Kapuas itu Bang Abin. Nah, transportasi yang susah. Kemudian itu juga punya semua kendala sebenarnya. Nah, sementara kalau kita lihat di hutan sendiri kan Bang Abin ada namanya tanaman dan ada namanya hewan yang ada di situ. Di satu sisi kan masyarakat pasti punya sumber mata pencarian di situ kan, pasti punya mata pencarian di situ. Nah, menurut pengalaman Bang Immanuel juga bilang cerita tentang bagaimana kita mengcombine tentang ini. Nah, kira-kira ada nggak sebuah contoh yang baik dari yang sudah pernah dilakukan PCF dalam membina masyarakat adat, bagaimana menyikapi hutan menjadi sahabat tadi kalau kata Bang itu kan, artinya ya itu tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, tapi tidak juga merusak lingkungan. Apalagi sekarang ada namanya Bang itu kompensasi dari beberapa negara Eropa itu kan, tentang bagaimana kita diwajibkan untuk menjaga hutan Kalimantan. Karena hutan Kalimantan katanya paru-paru dunia kan ya Bang Immanuel kan. Nah, mungkin ada 1 atau 2 contoh masyarakat menyikapi dengan apakah berupa aturan atau seperti apa, mungkin Bang Immanuel bisa ceritakan. Jadi ada 1 desa yang kami fasilitasi sejak tahun 2016 lah. Di Desa Nangalauk, Kecamatan Balohilir. Namanya Desa Nangalauk. Berapa kilo itu Bang dari Putus Bang?
Kalau dari Putus Ibau sekitar 2,5 jam. Jadi 1 jam pakai kendaraan, nyusur lagi sungai pakai perahu bermesin 15 PK gitu. Oh, untung bisa pakai mesin ya Bang Ben. Saya pikir pakai rakit tadi Bang Ben. Nah, agak terisolir daerahnya. Iya. Jadi dia punya hutan desa seluas 1.430. Nah di tengah hutan desa ini sebagian besar ini di kawasan perairan, ada danau, sungai dan sebagainya. Ada beberapa pohon-pohon yang tumbuh di sekitar danau ini, ternyata menjadi sumber pakan lebah. Pakan lebah. Pakan lebah. Nah ini mereka jaga karena ini menjadi sumber penghasilan. Hutan ini mereka jaga, tidak mau mereka tebang, tidak mereka babat, tidak mau mereka rusakkan dan sebagainya. Karena ini sumber penghasilan tahunan dari lebah saja. Ada sekitar 10 sampai 15 ton per tahun dari lebah saja, dari madu hutannya itu. Nah, kemudian perairan di bawahnya ini itu menghasilkan ikan yang bertonton. Setiap musim kering mereka bisa panen. Tapi kalau yang rutin-rutin biasa itu mereka bisa dapatkan segala musim lah. Tapi kalau saat musim ini kering, mereka bisa panen banyak, melimpah untuk mereka menunjang kehidupan mereka. Dari sinilah mereka bisa mendukung untuk biaya anak-anak sekolah mereka, biaya berobat dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Jadi mereka buat aturan sendiri ya. Iya. Tidak boleh sembarangan Menebang, berburu dan sebagainya itu mereka jaga. Nah, dengan adanya lembaga pengelola hutan desa ini, ada unit pengelola sendiri. Pengelola sendiri punya honor dari imbal jasa itu. Anak-anak muda semua. Awalnya orang tua yang aktif, mau interest, mau bantu dan sebagainya. Ternyata itu disuruh bikin laporan, jadinya pada kembang kan. Bisa sehari tekan, bisa 5 huruf keluar, susah juga kan. Jadi anak-anak muda sekarang yang ikut aktif. Ya. Ada regenerasi lah. Perempuan dan sebagainya itu aktif bisa berkegiatan. Ya mungkin mundur sedikit ke belakang lah Bang Iman. Tadi kan udah apa best practice-nya lah, sukses story lah kan. Mungkin ke belakang bisa diceritakan Dan, apakah memang serta-merta mereka memang punya kesadaran khusus untuk menjaga hutan tersebut atau ada sebut saja intervensi dari pihak luar gitu. Karena ini sayang ini kalau tidak kita jaga, misalnya sayang ini kalau tidak kita bikin aturan dan sebagainya. Apakah memang tercipta dengan sendirinya atau perlu intervensi dari pihak luar nih Bang Iman? Karena kita tahu pemberdayaan itu proses panjang ya. Jadi mereka itu dulu pelaku illegal logging. Nah, pelaku. Karena mereka belajar dari perusahaan HPH sebelumnya yang ada mereka dulu menjadi tukang perakit kayu, tukang cari rotan, terus menggilirkan kayu ke Pontianak sebagainya. Mereka pelaku. Setelah mereka perusahaan pergi, mereka yang nebang sendiri sisa-sisa pohon yang ada itu. Melanjutkan, tapi ilegal. Mereka cerita mereka dapat uang banyak, tidur di kasur uang semua dan sebagainya. Pada saat ada penegakan hukum, uang itu habis. Jadi pada saat mereka merakitkan kayu ke hulu, bawa uang dan sebagainya langsung diamankan oleh pihak TNI nggak usah itu, sehingga mereka kembali ke dunia yang awal, kemiskinan lagi. Nah, kami hadir untuk kemudian memberikan penyadaran lah. Bagaimana manfaat keberadaan hutan, bagaimana melakukan kegiatan yang lebih menguntungkan dari keberlanjutan hutan dan sebagainya, melakukan pelatihan-pelatihan, studi banding mana-mana, mendatangkan pelatih juga ke desa dan sebagainya, berproses panjang begitu, sehingga pelan-pelan mereka, ternyata ini perlu kami jaga lah, walaupun 1.430 nggak apa-apa, karena memberikan manfaat buat mereka. Nah sampai sekarang mereka. Berarti artinya kalau tidak ada intervensi habis hutan itu nanti gitu kan? Salah satunya ya. Nah ini konsep yang sangat menarik nih Bang Abing, karena sampai dengan sekarang nih Bang Imanul yang masih ada di benak kita dan mungkin ya masyarakat kita semuanya, masyarakat pengusaha lingkungan katanya Bang Abing. Masyarakat sering digabung untuk membabat hutan, daunnya pokoknya negatif lah beritanya. Sekali lagi kalau bicara tentang hutan ini memang tidak nampak kita Bang Imanul. Karena kita mengambil istilah Bang Rocky Gerung dulu pernah cerita Bang Imanul dalam sebuah podcastnya, hubungan antara rukun gurun Sahara dengan rimba Amazon. Apa hubungannya tuh Bang? Nah jadi kalau kita bicara tentang Amazon katanya, sebenarnya kita tidak bisa bicara tentang Amazon, tapi kita juga harus bicara tentang gurun Sahara yang ada di Afrika ya. Karena? Mengapa? Karena ternyata gurun itu membuat asap yang namanya karbon fosfat. Nah, fosfat ini rupanya menjadi napas bagi hutan-hutan yang di Amazon itu, Bang Abeng. Jadi bayangkan dari sekian ribu, ternyata yang menguap dari Sahara itu dihisap oleh Amazon yang ada ribuan kilo. Nah, mungkin kita juga mungkin ya, Bang Imanul, artinya ada manfaatnya. Ya, artinya kita memang harus jaga hutan ini.
Karena takut juga saya Bang Imul. Sekarang ini yang sawit semua naik Bang. Kalau dulu sejauh mata memandang hutan, sekarang sejauh mata memandang sawit. Baik. Bang, ya. Mungkin cerita sedikit. Di Kalbar saat ini sudah ada 268 persetujuan buat desa-desa 268 desa. Jadi dapat persetujuan untuk pengelolaan hutan. Bahkan kami juga membangun jaringan internasional. Ya. Seperti madu ini, kami bekerja sama dengan gerakan slow food. Jadi yang anti fast food. Fast food. Lawannya fast food. Iya. Ini gerakan slow food yang menghargai. Tapi slow food. Slow food. Menghargai tentang pengelolaan tradisional seperti itu. Ya, untuk mempromosikan apa yang kita punya dan memasarkan produk-produk itu. Jadi tidak bisa sendiri. Program juga selain itu berkontribusi setiap tahun di salah satu program di bagian selatan ini 15 orang per tahun dibiayai untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi untuk bisa kuliah di perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Mau daftar Bang Seno? Mau daftar? Itu udah lewat. Tapi menariknya idenya dari masyarakat. Oh, bagus. Kami ingin. Kami tidak kebaca waktu itu ya. Waktu kita bikin perencanaan bersama, Pak bisa nggak biaya yang kami dapatkan dari menjaga hutan ini membiayai anak-anak kami sekolah ke perguruan tinggi gitu ya. Kalau SMA masih bisa lah kami dibilang. Tapi kalau perguruan tinggi, biaya hidup, daftar dan sebagainya kami punya keterbatasan. Ini mereka Berapa realisasi? Sudah berapa yang direalisasikan? ini 45. 45 orang. Berarti kalau 3 tahun ini sudah ada yang hampir sarjana dong? Hampir ya. Ada yang ngambil politeknik dan sebagainya kan. Oh, begitu. Kita kembali lagi ke laptop gitu nih Bang ya. Jadi kita kembali tentang hutan. Tentu ya dengan semua cerita Bang Imanu ya mungkin berapa tantangan. Mungkin agak pasti ada positif dan ada negatifnya. Nah, kalau misalnya Bang Imanu ini bisa diberikan kesempatan untuk memberikan saran tentang konsesi, ini kita bicara tentang konsesi. Sebenarnya apa yang harus disikapi oleh pemerintah supaya istilahnya menjadi win-win solution. Artinya masyarakat bisa menerima program yang ada, kemudian pemerintah juga bisa menerima kemauan masyarakat yang ada. Kira-kira apa bisa Bang Imanu bersama pengalaman tawarkan dengan kalau sekarang ini konsesi pendekatannya udah multi usaha. Jadi misalnya dulu lebih fokus tentang kayu aja. Sekarang ada alternatif dengan peningkatan jasa lingkungan tadi, jasa ekosistem ya. Jadi misalnya mereka pertahankan hutannya, mereka dapat insentif dari mengelola hutan itu. Artinya hutan negara aja terbatas kita pemahaman kita hutan itu ada darat, tapi sejak laut kan air kan. Hutan itu kan ada hutan mangrove misalnya kan, hutan semacam kan. Nah, memang walaupun pendekatan itu sudah mulai berubah, tetapi pendekatan ke bawahnya ke masyarakatnya yang harus memang hati-hati lah ya. Harus jelas, clear, mendorong keberpihakan ke masyarakat dan sebagainya sehingga keberadaan konsesi ini memberikan manfaat yang maksimal juga buat masyarakat. Tapi ini hendak diperjelas lagi nih ya Bang Immanuel ya. Ini kita kan tema besar kita kan pemberdayaan masyarakatnya. Kalau kita bicara pemberdayaan ya Bang Seno, semangatnya luar biasa ya kan. Tapi kita juga harus bicara fakta di lapangan kan. Apakah ini berjalan secara alami? Kan banyak kan pemberdayaan baru jalan kalau ada anggaran, misalnya kan ada anggaran, ada aktivitas, anggaran pergi, aktivitasnya juga ikut mati misalnya kan. Nah, sepanjang yang Bang Immanuel ya, Bang Immanuel ketahui lah ya dan alami ya, kita kan juga pengen tahu nih gimana caranya supaya apakah tidak semata-mata pemberdayaan ini sebut saja misalnya orderan dari NGO atau orderan dari negara donor misalnya kan. Nah, ini juga kenapa supaya kedepannya program yang sudah dicanangkan ini tidak mati begitu saja kan? Ya karena tadi habis tenaganya kan, habis api. Nah, bagaimana caranya supaya semangat pemberdayaan program sudah dirancang itu bisa tetap nyala nih api lilinnya nih Bang Seno. Nah, saya ngelihatnya dari sisi livelihood mereka ya. Jadi 3 pilar itu memang harus menjadi satu kesatuan ya. Jadi dari peningkatan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas itu ditingkatkan ya. Kapasitas. Upaya perlindungan tetap berlangsung. Jadi dan mereka juga berharap dari menjaga hutan ini mendapatkan manfaat ekonomis. Artinya kan mereka diminta menjaga hutan, tapi jangan juga sampai dapur mereka kosong kan, seperti itu kan? Ya, jadi bisa ketika kita memetakan komoditas, aktivitas ekonomi mereka di desa itu memastikan benar ini. Kalau salah memilih komoditas yang akan dikembangkan, itu berisiko dengan kegagalan kan. Nah, makanya alat yang kita gunakan juga itu pakai market development, pendekatannya itu akan membantu bagaimana memilih komoditas yang sesuai lah begitu.
Misalnya sekarang kalau di apa Sulu kebetulan lagi berkembang usaha keraton ya. Keraton. Ya, dibanding karet gitu. Karet sekarang agak lumayan juga. Kami mendampingi usaha karet dengan program yang berbeda sama GIZ itu, mendekatkan pasar pabrik atau pasar dengan masyarakat. Harganya udah belasan ribu sekarang. Kalau dengan karet kering gitu. Nah sekarang yang paling potensial juga keraton lah. Nah kalau kita ngikuti mereka yang mereka hanya paham tentang ternak unggas atau ternak ikan dan sebagainya, ini agak sulit berkembang. Tapi ketika kita tinggal memfasilitasi sedikit saja untuk usaha keraton, mungkin memperbaiki kualitasnya atau apanya itu sudah bisa mengangkat cepat. Ya, artinya kan keinginannya dicapai ini kan mungkin secara singkat ini, silakan kita menjaga hutan, tapi ada imbal baliknya terhadap perekonomian keluarga kan itu ya kira-kira ya. Ya. Nah, jadi semakin menarik kita nih Bang Abeng ya. Cuma ya sekali lagi waktu kita dibatasi waktu dengan Kan Bang Imanul ini harus kembali hutan kayaknya Bang. Nah, jadi memang menarik kita pembicaraan kita Bang Imanul ya. Jadi memang sebenarnya sekali lagi kalau kita kembali kita tadi Bang Abeng ya. Nah ini kan mungkin ada masyarakat yang belum paham. Artinya datang teman-teman ini memberikan edukasi bahwa kalau keraton ini dikelola kembali lebih punya juga yang lebih ya Bang Imanul ya. Nah ini menjadi masukan lah sekali lagi mungkin ya program untuk juga lebih kreatif. Nah, kawan-kawan terutama kebudayaan Bang itu untuk lebih kreatif melihat masyarakat dalam menyikapi kehidupan mereka. Mungkin inilah ditambah lah ya Bang Im ya, supaya jadi informasi juga bagi sahabat kebudayaan ya. Bisa diceritakan ya success story lah ya terhadap yang Bang Imanul lakukan selama ini, baik berupa produk kah atau apakah gitu ya, yang bahkan sudah go internasional misalnya kan. Ya, mungkin bisa menjadi penyemangat bagi yang lain. Oh ini bisa kita tiru nih gitu ya. Silakan. Ya memang kita nyadari bahwa di desa-desa itu memiliki beberapa potensi komunitas yang memang bisa masuk ke pasar lah, gitu ya. Bisa mendukung kehidupan mereka gitu. Kalau yang sudah berjalan itu seperti di Desa Nangalau, memang dia punya beberapa KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Kalau di dalam perhutanan sosial itu unit usahanya disebut kelompok usaha perhutanan sosial. Ada kelompok usaha madu, ada kelompok usaha ikan, itu difasilitasi untuk kegiatan ekonomi. Ada kelompok usaha karet juga. Kemudian ada ekowisata. Ya. Nah itu difasilitasi peningkatan kapasitas ya. Mereka paham bagaimana berbisnis secara bersama. Yang sudah berjalan kan berbisnis sampai sendiri-sendiri gitu. Nah, sehingga apa yang mereka manfaatkan ini bisa didapatkan secara bersama juga. Di beberapa tempat lain memang sisi kayak aspek yang mereka rasakan itu dari pendidikan ya. Kalau yang kami nilai yang dari program yang satu lagi itu cukup memberikan perasaan yang membanggakan mereka sih, atau mereka akhirnya menyadari lah, jadi yang nggak mestilah kami harus merusak sementara anak kami dari menjaga hutan bisa berkuliah sampai perguruan tinggi dan sebagainya. Itu sedikit banyak sudah bisa membantu mengurangi kegiatan ilegal seperti perburuan dan sebagainya. Muncul kesadaran kritis lah istilahnya. Ternyata tidak hanya sekedar kita berorasi-orasi saja, tapi kegiatan praktis seperti itu sudah bisa membantu membuka pemikiran mereka untuk oke, saya pro deh kalau saya ikut lah. Karena memang kalau bukti langsung itu lebih cepat mengambil. Jadi masyarakat khawatirnya begini kan, kita yang kita khawatirkan ini ada semacam intervensi untuk mereka kan, mereka harus ini gitu, semacam dikriminalisasi misalnya kan. Karena selama ini kan seolah-olah mereka yang merusak hutan gitu kan. Ketika mereka sudah dapatkan izin dari kementerian itu semuanya jadi legal. Jadi legal. Siapapun yang akan masuk di situ harus izin ke mereka. Mau berkolaborasi ke perusahaan mana mau masuk, kalau harus izin ke mereka. Tapi jadi mereka mau asal tidak menebang hutan, bercocok tanam pun memungkinkan di situ. Saya rasa sekali lagi memang kalau kita teruskan panjang gitu deh, kan? Tidak sempat ke hutan lagi. Nah, cuma kuncinya memang sekali lagi satu, jangan takut untuk melakukan kesalahan, ya kan? Artinya memang keberhasilan itu diperoleh dari kegagalan-kegagalan yang sudah ada. Nah, itu seperti itu Bang Abeng. Nah, dan masa depan itu katanya adalah milik orang yang merencanakan hari ini, Bang. Jadi kalau dia tidak punya plan, dia tidak akan punya masa depan. Kemudian yang paling penting juga satu, ya, bermimpilah dalam hidup ini. Tapi jangan hidup dalam mimpi. Nah, itu kuncinya.
sebenarnya kita ini bukan datang untuk menyelamatkan ya, tapi kita untuk menyambung harapan ya kan. Kita mungkin tidak perlu berbuat apa-apa, kita cukup datang, duduk, mendengarkan ya gitu ya Bang Immanuel ya. Terima kasih Bang Immanuel atas kehadirannya ya kan. Pergi ke sawah bermandikan peluh. Artinya Bang Deno. Peluh untuk hilang, melihat sawah untuk kemakmuran. Ketemu kembali nanti kita dalam episode ke-10 bersama kami podcast Jejak Pemberayaan. Wabillahi hidayah bersama saya Seno Wardono. Saya Kita ketemu kembali nanti. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.